Pagi itu, di tengah hiruk-pikuk ibu kota, seorang gadis penjual nasi uduk berdiri di pinggir jalan dengan gerobak sederhana dan wajah penuh lelah. Tak ada yang istimewa dari dirinya. Pakaian biasa, tangan beraroma santan, dan hidup yang berjalan dari satu hari ke hari berikutnya tanpa kepastian. Ia tak punya harta, tak punya koneksi, bahkan nyaris tak punya harapan. Namun di antara ribuan orang yang berlalu lalang, satu momen kecil mengubah segalanya. Seorang pria kumal, tanpa alas kaki, dengan pakaian compang-camping, berhenti di depan gerobaknya. Ia tak meminta, tak mengemis, hanya menatap sepiring nasi dengan mata yang menyimpan lapar dan harga diri. Gadis itu ragu. Sepiring nasi berarti uang kontrakan. Sepiring nasi berarti obat untuk ibunya. Tapi pagi itu, ia memilih hati daripada perhitungan. Ia memberikan sepiring nasi terakhirnya, tanpa tahu siapa pria itu, tanpa tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Inilah kisah tentang kebaikan yang dianggap sepele, tentang manusia yang menolong tanpa pamrih, dan tentang satu pilihan kecil yang membuka pintu menuju kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tonton sampai akhir, karena cerita ini akan membuatmu percaya bahwa kebaikan tak pernah benar-benar sia-sia. Langit Jakarta masih memamerkan sisa-sisa gelapnya ketika subuh berlalu perlahan. Warna biru keabu-abuan membentang di antara bangunan-bangunan tinggi yang menjulang kaku, seolah menjadi saksi bisu kehidupan jutaan orang yang berjuang sejak pagi buta. Udara dingin bercampur lembab menyusup ke sela-sela gang sempit kawasan padat penduduk, tempat sebuah kontrakan tua berdiri dengan ket dinding yang mulai mengelupas. Di dalam kamar berukuran tak lebih dari 3 kali 4 meter itu, suara jam beker tua berdenting nyaring, memecah keheningan pagi. Bunyi itu terdengar kasar, seperti jeritan kecil yang memaksa seseorang bangun dari lelap yang terlalu singkat. Lestari membuka matanya perlahan. Kelopak matanya terasa berat, tubuhnya pegal. Namun ada keteguhan yang segera muncul di wajahnya. Ia duduk di tepi kasur tipis yang sudah mulai kempes, menghela napas panjang. Lestari tahu, hidupnya tak akan berubah hanya dengan mengeluh. Setiap hari ia bangun dengan rutinitas yang sama, dan setiap hari pula ia memaksa dirinya untuk tetap kuat. Di sudut kamar, foto ibunya terpasang di dinding, foto lama yang warnanya mulai pudar. Tatapan hangat dari foto itu selalu menjadi pengingat mengapa ia tak boleh menyerah. Setelah merapikan selimut tipisnya, Lestari berwudu dengan air yang terasa dingin menusuk kulit. Ia menunaikan salat subuh dengan khusyuk, berdoa dalam diam, memohon kekuatan untuk menjalani hari. Tak ada doa muluk-muluk, hanya satu permintaan sederhana, agar hari ini diberi kelancaran rezeki dan hatinya dijaga tetap tabah. Usai berdoa, ia langsung menuju dapur mungil di sudut kontrakan. Ruangan itu sempit, hanya cukup untuk satu orang berdiri, dengan kompor kecil 2 tungku dan beberapa peralatan masak yang sudah usang. Lestari menyalakan kompor, menuangkan santan ke dalam panci besar, lalu mulai menanak nasi uduk dengan gerakan yang sudah sangat ia hafal. Aroma santan yang perlahan menghangat memenuhi ruangan. Ia menyiapkan lauk pauk sederhana, tempe goreng, telur balado, dan sambal kacang. Semuanya dikerjakan dengan teliti, seolah setiap potong lauk menyimpan harapan. Tangannya bergerak cekatan meski matanya sesekali terlihat kosong, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sambil memasak, pikirannya melayang pada kenyataan pahit yang terus menghantui. Tunggakan kontrakan 2 bulan belum terbayar. Pemilik kontrakan sudah beberapa kali mengingatkan dengan nada tak ramah. Belum lagi kebutuhan obat ibunya di kampung yang semakin mahal. Setiap kali menerima telepon dari kampung, dadanya selalu terasa sesak, antara rasa rindu, rasa bersalah, dan ketakutan tak mampu membantu. 1 jam berlalu tanpa terasa. Setelah semua siap, Lestari memindahkan nasi dan lauk ke dalam wadah-wadah besar. Ia mengenakan jaket tipis, menutup kepalanya dengan kerudung sederhana, lalu mendorong gerobak nasi uduknya keluar dari kontrakan. Roda gerobak berdecit pelan saat melewati jalanan sempit yang masih basah oleh sisa embun. Perjalanan menuju tempat mangkalnya di kawasan Sudirman bukanlah hal mudah. Ia harus melewati beberapa persimpangan ramai, menunggu lampu merah, dan berhati-hati agar dagangannya tak tumpah. Namun semua itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Setiap dorongan gerobak terasa seperti dorongan harapan. Pelan, berat, tapi harus terus berjalan. Sesampainya di trotoar Sudirman, Lestari membuka tenda biru sederhana miliknya. Tenda itu tampak kecil dan biasa saja,
berdiri di antara hiruk-pikuk ibu kota. Di seberang jalan, gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi dengan kaca-kaca mengilap yang memantulkan sinar matahari pagi. Kontras yang mencolok, antara kemewahan yang menjulang dan kesederhanaan yang bertahan di bawahnya. Beberapa pekerja kantoran mulai berlalu lalang, sebagian berhenti sejenak untuk membeli sarapan. Lestari melayani dengan senyum tipis, meski hatinya tak sepenuhnya tenang. Setiap transaksi kecil ia hitung dalam benaknya, mencoba memperkirakan apakah hari ini cukup untuk menutup sebagian masalahnya. Namun pagi itu, kegelisahan terasa lebih kuat dari biasanya. Angin pagi berembus pelan, membawa suara klakson kendaraan dan langkah kaki orang-orang yang terburu-buru. Lestari menatap jalanan sejenak, lalu kembali menunduk, merapikan dagangannya. Ia kembali berdoa dalam hati. Berharap hari ini berbeda. Berharap ada keajaiban kecil, entah dari mana datangnya. Ia tak tahu, dan tak pernah menyangka, bahwa doa sederhana di pagi itu akan menjadi awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang datang dengan cara yang sama sekali tak terduga. Matahari mulai merangkak naik ke tengah langit. Panas perlahan menyelimuti trotoar Sudirman, memantul dari aspal dan kaca gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Kesibukan pagi mulai mereda. Para pekerja kantoran yang tadi bergegas kini telah masuk ke gedung masing-masing, meninggalkan jalanan yang sedikit lebih lengang. Di depan tenda biru sederhana miliknya, Lestari berdiri sambil menatap panci nasi yang isinya mulai berkurang. Beberapa jam terakhir ia melayani pelanggan tanpa henti. Namun menjelang siang, arus pembeli mulai menipis. Sesekali ia melirik jam dinding kecil yang digantung di tiang tenda. Waktu berjalan lebih cepat dari yang ia harapkan, sementara isi dompetnya belum cukup menenangkan pikirannya. Di sebelah kanan tenda, Wulan, penjual ketoprak yang lapaknya berdempetan, menghela napas panjang. Wajahnya terlihat kesal. Ia duduk sambil mengipas wajah dengan kertas karton bekas. Sepi banget hari ini, keluh Wulan dengan nada jengkel. Dari tadi cuma 2 porsi yang laku. Kayaknya orang-orang lagi pada irit. Lestari hanya tersenyum tipis. Ia sudah terlalu lelah untuk ikut mengeluh. Baginya, setiap hari selalu penuh ketidakpastian. Sepi atau ramai, ia tetap harus bertahan. Angin panas berembus membawa debu jalanan. Lestari sedang merapikan sendok dan piring ketika dari kejauhan terlihat sosok yang berbeda dari lalu lalang orang lainnya. Seorang pria berjalan tertatih menyusuri trotoar. Kakinya telanjang, menginjak aspal panas tanpa alas. Pakaian yang ia kenakan tampak lusuh, compang-camping, dan penuh noda. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan tubuhnya terlihat sangat kurus, seolah sudah lama tidak mendapatkan asupan yang layak. Beberapa orang yang lewat memalingkan wajah, sebagian mempercepat langkah. Wulan yang pertama kali menyadari kehadiran pria itu langsung mengernyitkan dahi. Ia bangkit berdiri, nada suaranya meninggi sebelum pria itu mendekat. "Hei! Jangan ke sini," seru Wulan dengan kasar. "Pergi sana. Jangan ganggu pembeli." Pria itu berhenti sejenak, menundukkan kepala. Ia tidak membalas, tidak juga membela diri. Hanya berjalan sedikit menjauh dari lapak Wulan. Namun langkahnya kemudian terhenti tepat di depan gerobak nasi uduk Lestari. Lestari menatap pria itu dengan perasaan campur aduk. Pria itu tidak berkata apa-apa. Ia tidak mengulurkan tangan. Tidak pula meminta dengan suara lirih seperti yang sering Lestari temui. Ia hanya berdiri diam, menatap nasi uduk di panci besar dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Pandangan yang menyimpan lapar, kelelahan, namun juga harga diri yang masih tegak berdiri. Tatapan itu membuat dada Lestari terasa sesak. Ada sesuatu yang menahan air matanya agar tak jatuh. Ia mengenali tatapan itu, tatapan seseorang yang terlalu lapar untuk berpura-pura, tapi terlalu bermartabat untuk mengemis. Lestari menggenggam sendok besar di tangannya. Pikirannya bergejolak. Setiap piring nasi yang ia jual berarti uang kontrakan. Setiap suapan berarti obat untuk ibunya di kampung. Ia tahu betul, stok nasinya tinggal sedikit. Jika ia memberi, berarti ia mengurangi peluangnya sendiri hari itu. Wulan melirik dengan sinis. "Ngapain dilayanin? Tari? Nanti keterusan," bisiknya setengah mencemooh. Namun Lestari tak menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam. Di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik lembut namun tegas. Rezeki tak akan tertukar. Ia menatap pria itu sekali lagi, lalu tersenyum pelan.
Pak, silakan duduk, ucap Lestari dengan suara tenang. Tanpa menunggu jawaban, ia menyendokkan nasi uduk penuh ke atas piring. Lauk yang tersisa ia tata rapi, tempe, telur, dan sambal, tanpa mengurangi porsinya. Gerakannya mantap, seolah ia sudah mengambil keputusan yang tak ingin ia sesali. Pria itu tampak terkejut. Ia ragu sejenak, lalu perlahan duduk di bangku kecil di samping gerobak. Lestari meletakkan piring di depannya. "Makan saja, Pak," katanya lembut. Pria itu mengangguk kecil. "Terima kasih," ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Ia makan dengan perlahan, penuh sopan santun. Tidak rakus, tidak tergesa. Setiap suapan ia kunyah dengan tenang, seolah menghargai setiap butir nasi yang masuk ke dalam mulutnya. Lestari mengamati dari kejauhan, hatinya terasa hangat meski pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran. Setelah piring itu kosong, pria tersebut berdiri. Ia membersihkan tangannya seadanya, lalu menatap Lestari. Tanpa banyak kata, ia membungkuk sedikit, mengangguk dalam sebagai ucapan terima kasih yang tulus. Lalu ia pergi, melangkah menjauh menyusuri trotoar, menghilang di antara keramaian kota. Lestari menatap punggungnya hingga tak terlihat lagi. Ia tak tahu siapa pria itu. Ia tak tahu bahwa namanya adalah Adrian. Dan ia sama sekali tak menyadari bahwa sepiring nasi terakhir yang ia berikan hari itu baru saja memutar kunci takdir hidupnya. Pelan, senyap, namun tak mungkin dihentikan. Keesokan harinya, sejak pagi kegelisahan sudah mengendap di dada Lestari seperti batu berat yang tak bisa ia singkirkan. Langit Jakarta tampak lebih terik dari biasanya, seolah ikut menekan siapapun yang berada di bawahnya. Lestari membuka tenda birunya dengan perasaan tak menentu, berharap hari ini sedikit lebih baik dari kemarin. Namun harapan itu perlahan memudar. Jam demi jam berlalu, dan trotoar Sudirman terasa lebih sepi. Beberapa orang lewat tanpa berhenti. Sebagian hanya melirik sekilas ke arah gerobaknya, lalu melanjutkan langkah. Panci nasi uduk di hadapannya nyaris tak tersentuh. Setiap kali sendok besar ia angkat, lalu ia turunkan kembali, seakan takut melihat kenyataan bahwa dagangannya belum juga laku. Pukul 10 pagi lewat. Matahari tepat di atas kepala, menyengat tanpa ampun. Keringat mengalir di pelipis Lestari, namun bukan panas yang membuatnya gelisah, melainkan hitungan di kepalanya yang terus berputar. Ia menghitung, mengurangi, lalu menghitung ulang. Jumlah uang di laci kecil gerobaknya bahkan tak cukup untuk menutup kebutuhan hari itu, apalagi membayar tunggakan kontrakan. Wulan, di lapak sebelah, sesekali mendengus kesal. "Hari ini benar-benar apes," gumamnya keras-keras, seolah ingin didengar semesta. "Harusnya kemarin kamu gak usah sok dermawan." Ucapan itu membuat tangan Lestari berhenti bergerak. Ia pura-pura sibuk merapikan piring agar tak perlu menanggapi. Namun kalimat itu menancap di benaknya seperti duri kecil yang perih. Sekitar pukul 11 siang, suasana berubah. Dari ujung jalan, seorang pria paruh baya melangkah cepat mendekat. Kemeja lusuh yang ia kenakan tampak kusut. Wajahnya merah menahan emosi. Lestari langsung mengenali sosok itu. Pak Sumarno, pemilik kontrakan tempat ia tinggal. Jantungnya berdegup lebih kencang. Pak Sumarno berhenti tepat di depan gerobaknya, tanpa basa-basi. "Lestari," katanya dengan suara keras, membuat beberapa orang menoleh. "Saya sudah capek nunggu." Lestari menelan ludah. Tangannya bergetar saat ia menggenggam tepi gerobak. "Maaf, Pak. Saya sedang berusaha," ucapnya lirih. "Berusaha? 2 bulan nunggak itu namanya bukan berusaha," bentak Pak Sumarno. Nada suaranya tinggi, matanya tajam penuh amarah. "Saya kasih waktu sampai sore ini. Kalau nggak ada pembayaran, kamu angkat kaki dari kontrakan." Kata-kata itu menghantam Lestari tanpa ampun. Dunia seakan berputar sejenak. Ia merasa lututnya melemah, tubuhnya nyaris tak sanggup berdiri. Beberapa orang mulai memperhatikan, namun tak satu pun berani ikut campur. "Saya mohon, Pak," ucap Lestari hampir berbisik. "Beri saya sedikit waktu lagi." Namun Pak Sumarno tak bergeming. "Saya bukan Bang Amal," katanya dingin. "Kalau sore ini nggak lunas, kunci saya ganti. Titik." Tanpa menunggu jawaban, pria itu berbalik dan pergi, meninggalkan debu dan rasa takut yang menggantung di udara. Lestari terduduk di bangku kecil di balik gerobaknya. Tangannya gemetar, matanya panas,
Tapi ia menahan air mata agar tak jatuh di depan umum. Dadanya terasa sesak. Napasnya pendek-pendek. Ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Itu berarti ia bisa kehilangan satu-satunya tempat berlindung yang ia miliki. Dari sebelah, Wulan menggelengkan kepala sambil menghela napas panjang. Makanya, katanya dengan nada sinis, kemarin kamu kebanyakan pakai hati. Sekarang kan kena sendiri akibatnya. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ancaman Pak Sumarno. Lestari menunduk, jari-jarinya saling menggenggam erat. Ia tak membalas. Ia tahu, mungkin sebagian ucapan Wulan benar, namun hatinya menolak untuk menyesali kebaikan yang ia lakukan. Perlahan, air mata jatuh tanpa suara. Lestari menangis dalam diam, bahunya bergetar pelan. Ia merasa berada di titik terendah hidupnya. Semua beban menumpuk dalam satu waktu. Utang kontrakan, biaya obat ibunya, dagangan yang sepi, dan kini ancaman kehilangan tempat tinggal. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak menemukan jawaban. Jika ia diusir, kemana ia harus pergi? Bagaimana nasib gerobaknya? Bagaimana ibunya di kampung jika ia benar-benar tak punya apa-apa lagi? Suara jalanan yang biasanya riuh terasa menjauh. Klakson kendaraan, langkah kaki orang-orang, dan obrolan di sekelilingnya seolah memudar. Dalam keputusasaan itu, waktu seperti berhenti bergerak. Lestari menghapus air matanya perlahan. Ia menatap jalan di depannya dengan pandangan kosong. Tepat di saat hatinya paling rapuh, paling lelah, dan paling tak berdaya. Suasana jalan mendadak sunyi. Seolah kota itu menarik napasnya sendiri, menyiapkan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Keheningan yang menyelimuti trotoar itu tiba-tiba terbelah oleh sebuah suara yang asing di telinga Lestari. Bukan suara klakson, bukan pula deru motor yang biasa melintas. Suara itu halus, dalam, dan berwibawa, deruman mesin mobil kelas atas yang nyaris tak pernah masuk ke gang sempit kawasan tersebut. Lestari mengangkat kepalanya perlahan. Dari ujung jalan, sebuah mobil sedan hitam mengilap melaju dengan kecepatan rendah. Ukurannya besar, bodinya bersih tanpa noda, dan kacanya gelap memantulkan cahaya matahari siang. Mobil itu tampak begitu kontras dengan lingkungan sekitar. Trotoar sempit, gerobak kaki lima, dan bangunan tua yang berjejer rapat. Beberapa orang yang melintas ikut menoleh. Bahkan Wulan menghentikan gerakan tangannya. Matanya membelalak melihat kendaraan mewah yang tak biasa itu. Mobil tersebut terus bergerak hingga akhirnya berhenti tepat di depan tenda biru nasi uduk milik Lestari. Jantung Lestari berdegup kencang. Ia berdiri tanpa sadar, tangannya masih menggenggam lep kain kecil. Perasaannya campur aduk, bingung, cemas, dan heran. Ia tak pernah membayangkan kendaraan semewah itu berhenti di depannya. Pintu depan terbuka lebih dulu. Seorang pria berseragam sopir turun dengan langkah terukur. Namanya Arif. Tubuhnya tegap, sikapnya rapi dan profesional. Ia berjalan ke sisi belakang mobil, membuka pintu dengan gerakan yang tenang dan penuh hormat. Beberapa detik berlalu. Kemudian, seorang pria keluar dari dalam mobil. Pria itu mengenakan setelan jas rapi berwarna gelap, dipadu kemeja putih bersih. Rambutnya tersisir rapi, posturnya tegak, dan langkahnya mantap. Aura kewibawaan terpancar jelas dari cara ia berdiri, seolah ia terbiasa menjadi pusat perhatian. Lestari terperangah. Bukan karena pakaian mahal atau mobil mewah itu, melainkan karena sepasang mata yang kini menatap ke arahnya. Mata itu, ia mengenalnya. Tatapan yang sama yang kemarin menatap nasi uduk di panci dengan lapar yang ditahan, dengan harga diri yang tetap berdiri. Napas Lestari tertahan. Itu, gumamnya pelan. Pria itu melangkah mendekat, berhenti beberapa langkah di depan gerobaknya. Ia tersenyum tipis, senyum yang hangat namun tenang. "Selamat siang," ucapnya sopan. Lestari masih terdiam, seolah lidahnya keluh. Ia memandangi pria di hadapannya, mencoba menyatukan potongan-potongan ingatan di kepalanya. Wajah itu sama, mata itu sama. Namun sosok di depannya kini terlihat sangat berbeda dari pria kumal yang kemarin duduk di bangku kecil, memakan sepiring nasi uduk dengan penuh hormat. "Saya," pria itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "mungkin ibu masih ingat saya." "Ingat? Bagaimana mungkin ia lupa? Kemarin, di sini," lanjutnya sambil menunjuk gerobak. "Anda memberi saya makan." Lestari mengangguk pelan.
Dadanya terasa berdebar lebih kencang. Iya, saya ingat, jawabnya lirih. Pria itu menarik napas dalam, lalu memperkenalkan diri dengan suara mantap. Nama saya Adrian Pratama. Saya Direktur Utama Pratama Group. Kalimat itu menggema di telinga Lestari. Dunia seolah berhenti sesaat. Pratama Group, nama itu bukan asing. Ia sering melihatnya di papan reklame besar, di berita televisi, di gedung-gedung tinggi yang ia lewati setiap hari. Ia menatap Adrian, nyaris tak percaya. Wulan di sebelah sampai ternganga, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Adrian melanjutkan dengan tenang, seolah memahami kebingungan di wajah Lestari. Ia menjelaskan bahwa kemarin ia memang sengaja menyamar. Ia ingin berjalan tanpa identitas, tanpa uang, tanpa perlindungan. Ingin merasakan langsung bagaimana rasanya lapar, dipandang rendah, dan diabaikan. Saya ingin tahu, ucap Adrian pelan, apakah di kota sebesar ini, masih ada yang melihat manusia, bukan penampilan. Lestari menunduk, tenggorokannya tercekat. Ia tak tahu harus berkata apa. Banyak yang mengusir saya, lanjut Adrian. Banyak yang memalingkan wajah. Tapi Anda... Ia menatap Lestari dengan penuh makna. Anda tidak bertanya siapa saya. Anda tidak menghitung untung rugi di depan saya. Anda hanya memberi. Kata-kata itu membuat mata Lestari berkaca-kaca. Ia menggenggam ujung celemeknya, menahan getar di tangannya. Sepiring nasi itu, kata Adrian lagi, bagi Anda mungkin sederhana. Tapi bagi saya, itu adalah pengingat tentang kemanusiaan yang hampir saya lupakan. Suasana di sekitar mereka terasa hening. Orang-orang yang tadi berlalu lalang kini berhenti, memperhatikan dari kejauhan. Namun bagi Lestari, semua itu seolah menghilang. Yang ada hanya dirinya dan pria di depannya. Pria yang kemarin ia tolong tanpa tahu apa-apa, dan hari ini berdiri sebagai sosok yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Lestari menghela napas pelan. Saya cuma melakukan apa yang saya bisa, Pak, ucapnya jujur. Adrian tersenyum. Justru itu, katanya. Dan karena itulah, saya ada di sini hari ini. Lestari tak tahu bahwa pertemuan ini bukan sekadar ucapan terima kasih. Ia belum menyadari bahwa mobil hitam di gang sempit itu adalah awal dari perubahan besar. Perubahan yang akan mengangkatnya dari titik terendah hidupnya menuju jalan yang sama sekali baru. Udara siang itu terasa lebih berat dari biasanya ketika Adrian berdiri di depan gerobak Lestari. Setelah pengakuannya, tak ada suara yang berani memecah keheningan. Lestari masih berusaha mencerna kenyataan yang baru saja ia dengar. Sosok pria yang kemarin ia lihat sebagai orang paling lemah di jalanan, kini berdiri sebagai seseorang yang kekuasaannya terasa begitu nyata. Adrian memandang Lestari dengan tatapan tenang. Saya datang bukan hanya untuk berterima kasih, katanya pelan namun tegas. Saya ingin bertanggung jawab. Kalimat itu membuat Lestari mendongak. Maksud Bapak? Tanyanya ragu. Adrian memberi isyarat kecil pada Arif. Sang sopir segera melangkah mendekat sambil membawa map coklat tebal. Adrian membukanya perlahan dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Kontrakan Anda, ujar Adrian, menunjuk salah satu kertas. Tunggakan 2 bulan sudah saya lunasi. Termasuk biaya pengobatan ibu Anda di kampung. Lestari terpaku. Dunia terasa berputar. Pak, saya. Suaranya tercekat, napasnya tersendat. Ia menggeleng cepat. Saya tidak bisa menerima ini begitu saja. Adrian mengangkat tangan, menghentikannya. Ini bukan sedekah, katanya mantap. Dan saya tidak ingin Anda menganggapnya sebagai belas kasihan. Kata-kata itu justru membuat air mata Lestari jatuh tanpa bisa ia tahan. Selama ini, bantuan selalu datang dengan syarat, dengan tatapan merendahkan, atau dengan rasa iba yang menyakitkan. Namun kali ini berbeda. Cara Adrian berbicara membuatnya merasa dihargai, bukan dikasihani. Saya menjalankan sebuah yayasan, lanjut Adrian. Yayasan ini bergerak di bidang sosial. Salah satu programnya adalah warung makan gratis untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Lestari mendengarkan dengan jantung berdebar. Saya ingin Anda memimpin program itu, ucap Adrian tegas. Kalimat itu membuat Lestari terdiam. Ia menatap Adrian, lalu menunduk. Pak, saya cuma lulusan SMA, katanya lirih. Saya cuma penjual nasi uduk. Saya nggak punya pengalaman apa-apa.
Adrian tersenyum kecil. Saya tidak mencari ijazah, jawabnya tenang. Saya mencari karakter. Ia melanjutkan dengan suara yang dalam dan yakin. Kemarin, saat Anda memberi saya makan, Anda tidak tahu siapa saya. Anda tidak berharap apa-apa. Itu yang tidak bisa diajarkan di bangku kuliah. Tangan Lestari bergetar. Ia menggenggam ujung celemeknya, berusaha menahan luapan perasaan yang memenuhi dadanya. Selama ini, hidupnya diukur dari apa yang tidak ia punya. Pendidikan tinggi, modal besar, koneksi. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat nilai dirinya dari siapa ia sebenarnya. Apa saya bisa? Tanyanya pelan. Adrian mengangguk tanpa ragu. Saya percaya Anda bisa. Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Wulan yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan hanya bisa terdiam. Kata-kata yang kemarin ia lontarkan kini terasa begitu kecil di hadapan perubahan besar yang sedang terjadi. Lestari mengusap air matanya. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengangguk. Kalau Bapak percaya, ucapnya lirih namun mantap, saya akan mencoba sebaik yang saya bisa. Adrian tersenyum. Senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang menemukan keyakinan baru. Terima kasih, katanya singkat. 2 hari kemudian, hidup Lestari berubah total. Pagi itu, ia berdiri di depan sebuah gedung tinggi berlapis kaca, Pratama Tower. Langkah kakinya terhenti sejenak di depan pintu masuk. Ia menengadah, memandangi bangunan yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan, dari balik gerobaknya di trotoar. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Tangannya dingin, jantungnya berdegup cepat. Setiap langkah ke dalam gedung terasa seperti melangkah ke dunia yang sama sekali baru. Begitu memasuki lobi, hawa sejuk menyambutnya. Lantai marmer mengilap memantulkan bayangannya. Orang-orang berpakaian formal berlalu lalang dengan langkah percaya diri. Lestari berdiri di tengah ruangan itu, merasa kecil namun juga penuh harap. Ia teringat pagi-pagi buta saat mendorong gerobak di jalanan. Teringat sepiring nasi terakhir yang ia berikan tanpa tahu apa yang akan terjadi. Dan kini, ia berdiri di tempat yang dulu hanya bisa ia pandangi dari bawah. Lestari menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar. Namun untuk pertama kalinya, ia melangkah bukan dengan rasa takut, melainkan dengan keyakinan bahwa hidupnya benar-benar sedang berubah. Hari-hari pertama di Pratama Tower menjadi pengalaman yang tak pernah Lestari bayangkan sebelumnya. Setiap pagi ia melangkah masuk ke gedung tinggi itu dengan perasaan campur aduk, antara gugup, kagum, dan takut berbuat salah. Dunia yang kini ia masuki berjalan dengan ritme yang berbeda, jauh dari trotoar dan gerobak nasi uduk yang selama ini menjadi dunianya. Ia tak sendirian. Adrian menugaskan seorang asisten muda bernama Maya untuk mendampinginya. Maya adalah perempuan cekatan, berpakaian rapi, dan berbicara dengan tempo cepat. Sejak hari pertama, Maya menjelaskan alur kerja dengan sabar, meski sesekali terlihat heran melihat betapa seriusnya Lestari mencatat setiap penjelasan. Lestari banyak diam, lebih sering mengamati. Ia tahu, ia tidak punya kemewahan untuk bersikap sok tahu. Namun naluri pedagang yang selama bertahun-tahun ia asah di jalanan mulai bekerja dengan sendirinya. Saat membaca proposal pengajuan warung gratis dari berbagai daerah, ia dengan cepat menangkap hal-hal yang terasa janggal, harga bahan yang terlalu tinggi, perhitungan porsi yang tidak masuk akal, dan janji manis yang tak sejalan dengan realitas lapangan. Yang ini, kayaknya nggak realistis, ucap Lestari suatu kali, menunjuk satu proposal sambil menoleh pada Maya. Maya terkejut, lalu membaca ulang. Beberapa menit kemudian ia mengangguk. Ia juga, Bu Lestari. Saya nggak kepikiran. Pelan-pelan, kepercayaan diri Lestari tumbuh. Ia mulai berani mengemukakan pendapat dalam rapat kecil. Namun bersamaan dengan itu, bisik-bisik mulai terdengar. Tatapan-tatapan aneh mengikutinya saat ia melintas di koridor. Katanya cuma lulusan SMA. Dulu jualan di trotoar, kan? Kok bisa dipercaya pegang program sebesar ini? Lestari mendengar sebagian, merasakan sisanya. Ia memilih menunduk dan fokus bekerja. Ia tahu, pembuktian bukan datang dari jawaban, melainkan dari hasil. Namun dunia kantor tak hanya soal pekerjaan. Ia juga penuh gengsi dan hierarki tak tertulis. Dan di puncak hierarki itu berdiri Helena,
Tunangan Adrian. Helena adalah sosok yang anggun, selalu tampil sempurna. Setiap langkahnya seolah dirancang untuk diperhatikan. Sejak pertama kali melihat Lestari, Helena tak pernah benar-benar menyembunyikan ketidaksukaannya. Senyumnya dingin, tatapannya tajam. Puncaknya terjadi suatu siang di lobi utama Pratama Tower. Saat itu, Lestari sedang berjalan bersama Maya, membawa beberapa berkas. Lobi ramai oleh karyawan dan tamu penting. Helena melangkah mendekat, suaranya lantang, cukup keras untuk didengar banyak orang. Jadi ini, ucap Helena sambil menatap Lestari dari ujung kepala hingga kaki, orang yang sekarang dipercaya mengurus program yayasan. Langkah Lestari terhenti. Wajahnya memucat. Lucu, lanjut Helena dengan senyum merendahkan. Dari penjual nasi uduk langsung masuk kantor elit. Dunia memang aneh. Beberapa orang berhenti bergerak. Suasana lobi menegang. Lestari merasa panas menjalar ke wajahnya. Tangannya gemetar. Ia ingin menjelaskan, ingin membela diri, namun suaranya seakan hilang. Saya heran, kata Helena lagi. Standar apa yang dipakai sampai latar belakang seperti ini dianggap layak? Saat itulah Adrian muncul dari arah lift. Langkahnya tegas. Helena, ucapnya dingin. Helena menoleh, tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Aku hanya penasaran, katanya ringan. Namun Adrian tak tersenyum. Ia berdiri di samping Lestari. Kalau kamu ingin tahu standar yang saya pakai, katanya dengan suara jelas yang menggema di lobi, saya akan jelaskan. Semua mata tertuju padanya. Pria kumal yang ditolong Lestari di trotoar itu, lanjut Adrian, adalah saya. Keheningan jatuh seperti palu. Wajah-wajah di lobi membeku. Maya menahan napas. Lestari terperangah, tak menyangka Adrian akan mengungkapkannya di depan umum. Saat saya lapar dan tidak dianggap manusia, kata Adrian, hanya dia yang memberi tanpa bertanya siapa saya. Itu lebih berharga dari gelar apapun. Helena terdiam. Senyumnya runtuh. Wajahnya memucat, tatapannya goyah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil di hadapan banyak orang. Tak ada yang berani berbicara. Lobi yang biasanya riuh kini sunyi. Helena menelan ludah. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik pergi. Langkahnya cepat, punggungnya tegang. Harga dirinya hancur di depan umum. Lestari berdiri terpaku. Ia ingin berterima kasih, namun tak ada kata yang keluar. Adrian hanya menoleh padanya sebentar, memberi anggukan kecil, lalu berjalan pergi. Namun di balik keheningan itu, sebuah api menyala. Bagi Helena, kejadian hari itu bukan akhir. Ia tidak melihatnya sebagai pelajaran, melainkan penghinaan yang harus dibalas. Kemarahan Helena tidak meledak dengan teriakan. Ia justru membeku, mengeras, dan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Setelah kejadian di lobi, ia mengurung dirinya dalam mobil, menatap kosong ke jalanan Jakarta yang padat. Di balik wajah tenangnya, harga diri yang hancur menuntut pembalasan. Helena tidak berniat bertarung secara terbuka. Ia memilih jalan yang lebih senyap. Malam itu, ia menghubungi seseorang yang tahu betul bagaimana dunia perusahaan bekerja dari balik layar, Reza. Seorang manajer ambisius yang karirnya menanjak bukan karena integritas, melainkan karena kedekatannya dengan orang-orang berpengaruh. Dan Helena adalah salah satunya. Ini bukan permintaan, ujar Helena lewat telepon dengan suara datar. Anggap saja pengingat tentang siapa yang selama ini menolongmu. Reza terdiam di ujung sana. Ia tahu betul posisi dirinya. Satu kata dari Helena bisa membuat karirnya melonjak atau runtuh. Dan malam itu, ia memilih bertahan. Beberapa hari kemudian, kesempatan datang dengan sendirinya. Siang itu, kantor sedang sibuk. Lestari meninggalkan mejanya sebentar untuk menghadiri rapat kecil bersama Maya di ruangan lain. Komputernya masih menyala, dokumen program yayasan terbuka di layar. Ia tak pernah berpikir buruk. Dunia yang ia kenal terlalu sederhana untuk menaruh curiga. Reza memperhatikan dari kejauhan. Dengan langkah tenang dan wajah tanpa ekspresi, ia mendekat ke meja Lestari. Tangannya bergerak cepat, terlatih. Sebuah flash drive kecil terselip di antara jari-jarinya. Beberapa klik, beberapa detik, cukup untuk menyalin data penting. Lalu, dengan jaringan internal perusahaan,
Ia mengirimkan file itu ke pihak pesaing yang telah menunggu. Tak ada saksi. Tak ada suara. Hanya layar yang kembali tampak normal. Reza berjalan pergi seolah tak terjadi apa-apa. Namun sistem keamanan perusahaan tidak tidur. Malam harinya, alarm digital berbunyi di pusat pengawasan data Pratama Group. Aktivitas mencurigakan terdeteksi, pengiriman dokumen sensitif keluar jaringan. Tim IT segera menelusuri jejaknya. Alamat IP, waktu akses, akun pengguna. Semua mengarah pada satu nama. Lestari. Keesokan paginya, Lestari dipanggil ke ruang Adrian. Langkahnya terasa berat saat memasuki ruangan luas itu. Ia melihat wajah Adrian yang tegang, beberapa staf keamanan, dan layar monitor yang menampilkan data teknis yang tak sepenuhnya ia pahami. Jantungnya berdegup kencang. Ada kebocoran data, ujar Adrian langsung ke inti. Suaranya dingin, berbeda dari biasanya. Lestari menelan ludah. Saya tidak mengerti, Pak. Salah satu staf menunjuk layar. Akses terakhir berasal dari akun Anda. Lestari mendekat, matanya membelalak. Itu bukan saya, katanya spontan. Saya tidak pernah mengirim apapun. Saya bersumpah. Tangannya gemetar. Napasnya pendek-pendek. Ia mencoba mengingat setiap langkahnya, setiap klik yang ia lakukan. Tidak ada. Ia tahu, dengan seluruh keyakinannya, ia tidak bersalah. Namun bukti digital tak mengenal perasaan. Data ini keluar saat komputer Anda aktif, kata staf itu lagi. Tidak ada tanda pembobolan. Lestari menoleh ke Adrian. Matanya berkaca-kaca. Pak, saya tidak akan mengkhianati kepercayaan Bapak. Saya tahu rasanya lapar. Saya tahu rasanya tak punya apa-apa. Saya tidak mungkin. Adrian terdiam lama. Wajahnya keras, rahangnya mengeras. Ia ingin percaya. Namun tanggung jawabnya lebih besar dari perasaan pribadi. Saya percaya karakter Anda, katanya akhirnya, dengan suara berat. Tapi sebagai pimpinan, saya tidak bisa mengabaikan prosedur. Kalimat itu menghantam Lestari lebih keras dari tuduhan apapun. Untuk sementara, lanjut Adrian, Anda saya nonaktifkan dari semua akses dan kegiatan. Sementara, kata itu terdengar seperti vonis. Petugas keamanan mendekat dengan sopan namun tegas. Lestari berdiri terpaku. Kakinya terasa dingin. Dunia yang baru saja terbuka untuknya kini seolah runtuh dalam sekejap. Ia berjalan keluar dari gedung itu tanpa mampu menegakkan kepala. Di lobi, beberapa pasang mata menatap. Ada yang penasaran, ada yang berbisik, ada yang pura-pura tak melihat. Di kejauhan, Helena berdiri dengan tenang. Tatapannya mengikuti langkah Lestari yang diantar keluar. Bibirnya melengkung tipis. Tak ada senyum kemenangan yang berlebihan. Hanya kepuasan dingin dari seseorang yang merasa berhasil mengembalikan harga dirinya. Di luar gedung, panas Jakarta menyambut Lestari seperti tamparan. Ia berdiri di trotoar, tempat yang dulu ia kenal, namun kini terasa asing. Tangannya kosong. Hatinya lebih kosong lagi. Ia menunduk, air mata jatuh ke aspal tanpa suara. Di titik itulah, di saat segalanya tampak hilang, di saat kebaikan terasa dibalas kejatuhan, hidup Lestari mencapai kegelapan terdalamnya. Namun tak seorang pun tahu bahwa kisahnya belum benar-benar berakhir. Senja turun perlahan di sudut kota ketika Lestari kembali berdiri di tempat yang pernah ia kenal sebagai rumah kedua, lapak nasi uduk sederhana di pinggir jalan. Tenda biru itu ia pasang lagi dengan tangan yang masih menyimpan sisa-sisa lelah dan luka. Hidup seolah berputar kembali ke titik awal. Namun kali ini, ada perasaan yang berbeda. Lebih sunyi, lebih berhati-hati, tapi juga lebih kuat. Sementara itu, di Pratama Tower, kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Tim IT menemukan anomali kecil yang sebelumnya terlewat. Sebuah akses tersembunyi yang dilakukan dari perangkat lain namun disamarkan melalui akun Lestari. Jejak digital itu mengarah pada Reza. Saat dihadapkan dengan bukti yang tak terbantahkan, Reza runtuh. Ia mengakui segalanya. Perintah tersirat dari Helena, flash drive, dan pengiriman data ke pihak pesaing. Tak ada lagi ruang untuk berkelit. Adrian mendengar pengakuan itu dengan dada sesak. Rasa bersalah menghantamnya lebih keras daripada amarah. Ia sadar, untuk pertama kalinya, ia telah gagal melindungi orang yang paling ia percayai.
Tanpa menunda, Adrian pergi. Mobil hitam itu kembali memasuki gang sempit menjelang malam. Lampu-lampunya menyinari tenda biru yang sederhana. Lestari menoleh, terkejut melihat pemandangan yang begitu ia kenal, dan begitu ingin ia lupakan. Adrian turun, berjalan mendekat tanpa jas, tanpa jarak. Lestari, ucapnya pelan. Saya datang untuk meminta maaf. Ia menjelaskan semuanya. Bukti, pengakuan, kebenaran yang akhirnya terungkap. Suaranya bergetar, matanya jujur. Anda tidak bersalah. Dan saya menyesal karena tidak berdiri lebih cepat untuk Anda. Lestari terdiam. Angin senja berembus pelan. Setelah lama, ia mengangguk kecil. Air matanya jatuh, bukan karena luka, melainkan karena kelegaan. Di bawah lampu jalan yang temaram, kebenaran akhirnya pulang. Dan di lapak kecil itu, keadilan menemukan wajahnya kembali.